Wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam Jumat yang mulia, di malam apa ini sekarang, 18 Jumadil Akhir. Allah taala kumpulkan kita bersalawat, berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majelis yang penuh berkah. Dan dibahas di majelis ini tentang Al-Quran. Al-Quran ada anugerah dari Allah Ta'ala, mu'jizat dari Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya kita baca, jangan kita tinggal, jangan kita boikot daripada Al-Quran tersebut. Kemudian juga perbanyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran perbanyak. Itu Al-Quran yang cetakan sekarang kata Habib Ahmad 10 lembar kan? 10 lembar per juz. Ma'anahu kalau tiap waktu sholat, ada sholat 5 waktu, kita baca 2 lembar. Wah, enggak kuat baca 2 lembar, matanya kelilipan kalau baca 2 lembar. Baca 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. 5 waktu dapat 10 lembar 1 juz, dan itu enggak berasa, mudah banget. Oh, tapi nyampe orang udah sholat, yang ente ketinggalan ente qadha. Yang ente ketinggalan ente qadha. Misalkan ente kalau makan siang jam 1, tahu-tahu telat, tetap makan enggak? Apa hari berikutnya makan siangnya? Diqadha. Kan enggak, makan aja tuh kita qadha. Nah, begitu juga Al-Qur'an yang luput kita qadha, yang hari ini luput kita qadha. Kenapa? Jadi besok-besok kita enggak ngegampangin untuk membaca Al-Qur'an tersebut. Bacalah Al-Qur'an. Kemudian juga disebutkan tuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an was-shaum yashfa'an. Al-Qur'an dan puasa itu besok hari kiamat tuh memberi syafaat kepada hamba di hadapan Allah Ta'ala. Qur'an dan puasa yang memberikan syafaat. Adapun Al-Qur'an, dia bilang kepada Allah Ta'ala, mana'atuhun naum bil-lail syafi'ni fi. Saya yang bikinnya orang malam kagak tidur, ngapain? Ya ngebaca saya. Maka tolonglah hamba ini. Begitu. Maka Allah Ta'ala berikan syafaat kepada hamba tersebut dengan berkat Al-Qur'an. Adapun puasa berkata, mana'atuhu minat ta'am bin nahar syafi'ni fi. Saya mencegah dia dari makan di siang hari, kata puasa. Maka tolonglah hamba ini dengan berkatku. Maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat puasa tersebut. Nah, kita sekarang nih kalau malam yang bikin kita enggak tidur apa? Al-Qur'an. Oh, telat tidur gara-gara Qur'an, begadang gara-gara Qur'an. Jarang yang kayak begitu, yang enggak tidur gara-gara Al-Qur'an, begadang gara-gara Al-Qur'an. Jarang yang seperti itu. Yang ada tuh enggak tidur, begadang gara-gara game online, gara-gara buka medsos, gara-gara penyakit penyakit buang umur, namanya scrolling, buka, penyakit buang umur, ngabisin umur, yang bikin umur jadi enggak berkah. Waliyadzubillah min dzalik. Itu besok Al-Qur'an ngasih syafaat, game online nanti bisa ngasih syafaat, gamenya nanti bisa ngasih syafaat, medsosnya kita bisa ngasih syafaat, YouTube kita bisa ngasih syafaat besok hari kiamat. Wah, ini gamenya nih pukul-pukulan, berantem-beranteman, bisa berantem sama Zabaniyah besok tuh game. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, itu bacalah Al-Qur'an, dan ini besok ngasih syafaat di hari kiamat. Itu dikatakan man ja'alal Qur'an amamah qadahu ilal jannah. Yang jadikan Qur'an di depan dia, Qur'an akan nuntun dia ke surga. Tapi yang jadikan Qur'an di belakangnya, enggak dipedulikan, di belakangnya itu Al-Qur'an, maka Qur'an bakal ngejurakin dia ke dalam api neraka. Baca Al-Qur'an, terutama itu bangun malam dengan membaca Al-Qur'an, akhir lail walaupun sedikit, membaca Al-Qur'an di akhir malam. Baca walaupun 2 lembar, 3 lembar. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kalau udah bulan Ramadan salat tarawih, dia baca Qur'an fi salat tarawih 10 juz. 10 juz. Bulan Ramadan. Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir di dalam tahajudnya itu, dalam witir baca Al-Qur'an 10 juz, dalam duha baca Qur'an 10 juz. Sehari semalam 20 juz membaca Al-Qur'an. 3 hari sekali 2 kali menghatamkan Al-Qur'an. Itu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin, man qama bi 100 ayat kutiba minal ganitin.
Man qama bi alfi ayah kutiba minal mughantirin. Barang siapa yang tahajud bangun malam membaca 10 ayat, maka tidak ditulis sebagai orang yang ghaflah, yang lalai. Itu malam selamat, dia enggak ditulis sebagai orang yang ghaflah. Yang sholat malamnya itu membaca 100 ayat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadat, ganitin, yang selalu berdoa, munajat, mendekat kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gumu lillahi ganitin. Barang siapa yang membaca waktu sholat malamnya itu dia baca 1000 ayat di dalam sholat, kutiba minal mughantirin, ditulis sebagai mughantirin. Itu artinya orang yang punya harta atau penghasilan yang besar, yang banyak, yang sangat luar biasa. Nah, tapi ini bukan harta, ini orang yang berpahala besar, pahalanya besar luar biasa. Tapi bagaimana kita mau baca 1000 ayat? Ya Allah, 5 ayat aja setengah mati kita baca. Hatta kita sholat aja bangun malam baca Fatihah doang terus ruku, nah itu masih susahnya setengah mati. Bagaimana mau baca 1000 ayat? Itu berkata para ulama, yaqul Imam Abdullah bin Al-Haddad min surat Tabarak, juz amma itu juz Tabarak, dari surat Tabarak ila akhir Al-Qur'an sampai ke An-Nas itu 1000 ayat. Qal ba'dul ulama min surat Tabarak ila An-Nas itu 1000 ayat. 2 juz itu dapat 1000 ayat. 1000 ayat. Sesekali boleh kita lakukan itu, kita baca tersebut, biar kita itu punya kenangan sama Al-Qur'an. Ente punya kenangan, ada orang punya kenangan sama handphone hilang. Ada orang punya kenangan sama dompet hilang. Ada orang punya kenangan dicopet. Ada orang punya kenangan diambekin. Ada orang punya kenangan jatuh ke sandung. Ada orang punya kenangan muntah-muntah. Ada orang punya kenangan masuk ke satu tempat sakit. Ada orang punya kenangan ini dan itu. Dia punya kenangan, nggak tahu kenangannya buruk-buruk dah. Begitu. Kita punya kenangan nggak sama Al-Qur'an? Kenangan apa sama Al-Qur'an? Ini gara-gara pernah nih saya lagi baca nih ayat. Ya Allah, itu sampai basah. Begitu sorban saya ngelap air mata. Ini gara-gara nih ayat bikin saya nggak bisa tidur. 2 malam nggak bisa tidur. Gara-gara nih ayat begitu saya sampai sakit, terlalu banyak merenung daripada ayat tersebut. Apa story kita dengan Al-Qur'an tersebut? Nah, karenanya itu kita harus punya kisah dengan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an tersebut, apalagi Ahlul Bait. Ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Fa innahuma la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Saya tinggalin itu 2 perkara, kalau kalian berpegang dengan 2 perkara tersebut, kalian enggak bakalan tersesat setelahku, selama-lamanya enggak bakalan tersesat. Kalau dia pegang 2 perkara. Apa? Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Begitu. Orang-orang yang ngawur sekarang, orang-orang yang nyeleweng sekarang, karena dia enggak berpegang dengan 2 perkara ini. Walaupun dia berpegang cuma 1 doang. Oh, saya pegang yang ini doang, begitu. Saya pegang Qur'annya, tapi enggak pegang Ahlul Baitnya. Maka itu yang meruguna minad-din kama yahmurugusahmu minar ramiyah. Mental dari agama. Waliyadzubillah min dzalik. Sebagaimana dia anak panah mental dari busurnya. Syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, waliyadzubillah min dzalik. Itu ada lagi orang, saya megang sama Ahlul Bait tapi enggak baca Qur'an. Tapi Ahlul Bait yang mana? Ahlul Bait semuanya Ahlul Qur'an. Tahu enggak Ali Zainal Abidin? Dia tiap malam 1000 rakaat. Itu Qur'an dia baca dalam 1000 rakaatnya dia. Dia bagi itu Quran dalam 1000 rakaat tiap malam. Ali bin al-Husaini kulla laila alf raka'ah musbilan min kulli aini dam'atan min ba'di dam'a. Ala hadzal mithal kana Zainal Abidin. Hadza Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang law takallamtu fi ma'na bismillahirrahmanirrahim la augartu alfa jamal. Kalau saya mau bicara menafsirkan makna bismillahirrahmanirrahim, saya bakal penuhi 1000 ekor unta dengan kitab isinya tafsir 1 ayat bismillahirrahmanirrahim. Ditanya, ente Ahlul Bait ada punya keistimewaan sesuatu yang kalian dapat yang kita enggak dapat? Sayyidina Ali bilang, enggak ada. Illa faham uti ahadina fi kitabillah. Pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada salah seorang kita di dalam Al-Qur'an. Itu keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Nah, karenanya itu
ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka itu adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini disebutkan tentang sifat para ahlul Quran dari min khawas hadhil ummah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kebetulan nih di akhir bulan apa namanya Jumad al-Akhirah. Itu 20 Jumad al-Akhirah adalah wiladah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ibunda dari para ahlul bait. Itu disebutkan oleh Sayyidina Imam Abdullah Al-Haddad, fahumul kathirut tayyibul mad'u lahum min jaddihim hina zafa fala ta'i baitun nubuwwa wal futuwa wal huda wal ilmi fil madhi wa fil mutawaqqi'i qaumun idza arha adh-dhalam suturahu lam tulfihim rahnul widha wal maj'i bal talqahum umdal maharibi qawaman lillahi akrim bisujudi ruk'i yatluna ayatil Qur'an tadabburan fih walakal ghafilil mutawazzi'i. Itu mereka ahlul bait itu al-katsirut thayyib, banyak dan semuanya mulia dan luhur. Ahlul bait tersebut kemudian banyak dan luhur, kata Imam Al-Haddad. Tahu doanya siapa? Doanya Nabi Muhammad. Allahumma akhrimhum al-katsirut thayyib. Dan kemudian kerjaan mereka di malam hari itu adalah mereka bangun tahajud bagaikan tiang-tiang mihrab, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud. Tarahum ruk'an sujada. Kalau kalian lihat mereka, kalian lihat lagi ruku', lagi sujud, lagi berdiri, lagi ngaji, lagi tilawatul Quran, lagi zikir, lagi lagi hadir ta'lim, lagi ibadat, semuanya. Dan itu persis yang kita lihat pada guru, pada masyayikhina, pada diri Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Kita lihat beliau, tiap ketemu beliau, imma lagi ngaji, imma lagi zikir, imma lagi ibadat, mulutnya lagi qomat kamit, imma lagi baca kitab, imma lagi ngajar, imma lagi ngaji. Itu yang kita lihat pada diri Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Itu yang kita lihat pada diri Syekhna Al-Habib Ali Al-Masyhur, Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Yang kita lihat pada diri Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Tarahum ruk'an sujada. Ya bataghuna fadlan min Allah ridwana, lagi ruku, lagi sujud, wa illa yabtaghuna fadl min Allah wa ridwana, lagi mencari anugerahnya Allah, lagi ta'lim, lagi zikir, lagi tilawah, hakadha. Kesibukannya mereka. Yang dilihat itu aja kesibukannya mereka, enggak sibuk sama yang lain. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Begitu juga mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah taala, kerjaannya yatluna ayatul Quran. Itu para ahlul bait kerjaannya malam hari membaca ayat Al-Quran dengan tadabbur. Walakal ghafil mutawazzi'. Tahu enggak Sayyidah Fatimah kenapa disebut al-batul? Al-batul tatabattal fil ibadah. Itu dia selalu tuh habis-habisan dalam beribadat, dalam ibadat gitu, ibadatnya gitu la tatagatta anil ibadah. Enggak putus dalam ibadatnya. Tidak putus di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam zikir, dalam ibadat, dalam taat, dalam tilawatul Quran, dalam tahajud, dalam qiyamul lail. Sampai itu ada saat antara asar di hari Jumat sampai maghrib disebutnya saat Fatimiyah. Kenapa? Sebab Sayyidah Fatimah mengkhususkan saat tersebut udah nggak ketemu orang, nggak ngomong sama orang, ibadat dalam khalwatnya, ibadat kepada Allah Taala. Maka disebut saat Fatimiyah dan diikuti, dicontoh oleh lebih dari 30 atau 40 sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai itu saat disebut saatul ijabah, saat dikabulkannya doa. Yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, ada sebuah saat di hari Jumat yang tidaklah seorang hamba muslim doa kepada Allah Ta'ala melainkan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Katsir minas sahabah condong kepada rai Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha kalau saat tersebut adalah antara asar sampai tenggelam matahari. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia bakti sama orang tuanya, bakti kepada ayahnya, yang ngurusin abahnya setelah wafat ibundanya. Sampai disebutkan tuh Ummu Abiha. Tahu Ummu Abiha? Ibu dari bapaknya sendiri. Gimana itu ceritanya? Ibu dari bapaknya sendiri. Bapaknya dia siapa? Sayyidah Fatimah. Bapaknya Sayyidah Fatimah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Siti Fatimah putri Nabi Muhammad, tapi beliau bagaikan ibunda bagi ayahnya. Lalu bagaimana tuh? Ibu sama anak tuh bagaimana? Ngurusin anak, ngasih makan, ngurusin keperluannya. Tiap hari diliatin, dirawat, diasuh, begitu belum minta udah disiapin. Wah, itu Siti Fatimah kepada ayahnya kayak begitu. Sampai waktu Nabi Muhammad terluka, yang ngobatin lukanya Nabi Muhammad siapa? Siti Fatimah.
ahli di dalam pengobatan, tahu bagaimana menghentikan pendarahan yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli dalam pengobatan. Kemudian juga Sayyidah Fatimah dengan segala zuhudnya, rumahnya rapih, merawat rumah dengan baik, rumahnya rapi, kagak berantakan, ngurusin laki, sampai itu saking ngurusin laki dan keluarga, tangannya lecet. Ngapain tangannya lecet? Bukan main jajet, bukan update status. Tangannya lecet gara-gara ngegiling gandum buat lakinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, menjadi ibu rumah tangga sejati. Ngegiling gandum sampai tangannya lecet, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidina Ali nganjurin, benernya Sayyidah Fatimah nggak mau, Sayyidina Ali nganjurin, minta bantuan kepada Rasulullah. Sayyidina Ali bukan nggak ngebantuin, tapi Sayyidatuna Fatimah tidak membiarkan tugasnya dia itu dipikul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah, jangan. Kan orang banyak bilang, wah, suami saya dia ngepel di rumah. Suami teladan nggak tuh? Dia nyapu, dia masak, dia gantiin pampers, dia gantiin baju anak, dia nyebokin, dia ngejemur, begitu. Belanja juga dia ngasih, dia yang kerja, dia lagi capek begini. Nah iya, bininya nggak punya otak. Maaf, bininya nggak punya otak. Lo mulia ya, kehormatan buat suaminya, buat istrinya yang nggak punya malu, buat istrinya. Jangan biarkan suamimu megang sapu, jangan biarkan suamimu itu sibuk dengan hal tersebut. Kehormatan bagi suami, ya kehormatan bagi suami, tapi buat istri kayak begitu. Ente ngapain? Main handphone. Ente ngapain? Lagi chatting. Ente ngapain? Bentar lagi check out nih, habis belanja. Waliyadzubillah min dzalik. Buat istri. Sebab tuh tahu gak, ibadatnya istri itu yang terbaik tuh ibadatnya istri itu bukan di parlemen. Yang lebih daripada parlemen, dari apa segalanya itu, bahkan lebih dari haji, dari umrah, dari ziarah, dari sedekah, dari ibadat, husnu taba'uli ihdakunna ya'dilu dzalika kulluh. Pelayanan, servisnya kepada suami dalam rumah tangga itu mengalahkan itu semuanya. Hadis Sayyidah Fatimah, nggiling gandum sampai tangannya lecet. Enggak dibantuin, tapi dia enggak rela membiarkan suaminya melakukan hal tersebut. Dia tahu tentang kemuliaan ada bintin Nabi Muhammad. Lu anaknya siapa? Ente anaknya siapa? Ada anaknya Nabi Muhammad, tangannya lecet. Ada putrinya Rasulullah, Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatun Nisa' Ahlil Jannah, putrinya Nabi Muhammad, pemimpin wanita surga, tangannya lecet buat begituan. Terus ente gengsi buat begituan. Kemuliaanmu di situ. Kalau itu tugas dikasih sama malaikat, berebut itu malaikat. Tapi malaikat nggak dapat tugas yang kayak begitu. Hakada. Terus Sayyidatuna Fatimah nggak komplain, nggak ada komplainnya, nggak ada ngeluhnya. Dipaksa sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bilang minta kepada Rasulullah orang buat ngebantuin. Datang kepada Nabi Muhammad, minta katanya Rasulullah dapat hamba sahaya, minta satu buat ngebantuin di rumah. Pas datang ke rumahnya Nabi Muhammad, Nabi nggak ada. Terus pulang lagi ke rumahnya. Malamnya mereka udah di ranjang mau tidur, udah di kasur. Kasurnya Sayyidah Fatimah bukan spring bed. Kasurnya Sayyidah Fatimah kulit kambing, ya ada bulu-bulunya. Nah itu, begitu kulit kambing tipis. Begitu bantalnya juga diisi sama jerami. Bukan bantal bulu angsa ataupun bantal yang harganya nggak tahu berapa. Alhasil masuk Rasulullah. Kemudian duduk di antara Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah di kasurnya mereka dalam tanda kutip. Duduk di situ. Terus Nabi bilang, tadi kalian ada perlu apa? Bilang, ya Rasulullah, ya tadi saya mau minta khadim. Bilang, ya khadim ada sih, tapi saya udah janjiin orang lain. Tapi kalau kamu mau, saya berikan yang lebih baik daripada khadim, asisten rumah tangga. Apa? Nih kamu udah tidur. Nah, orang tuh begitu juga hikmah bagi mufti, bagi ulama, memberikan sesuatu yang ada munasabah dengan objek dakwahnya dia.
Nabi SAW melihat mereka udah mau tidur. Nah, ada amalan berkaitannya dengan apa yang akan kalian lakukan sekarang nih, amalin. Apa? Kalau kamu sudah di atas ranjang mau tidur, baca subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu akbar 34 kali. Fadzalika khairun laki min khadim. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada diperbantukan dengan khadim, asisten rumah tangga. Ini orang baca ini Allah Ta'ala berikan kekuatan begitu lebih baik daripada seandainya dia punya asisten rumah tangga yang membantu dia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, itu sejak saya terima ini dari Nabi Muhammad enggak pernah saya tinggalin. Itu sahabatnya Sayyidina Ali, murid beliau, bilang wala lailatus siffin. Waktu malam Siffin kan engkau sibuk. Enggak ninggalin juga, bilang wala lailatus siffin. Waktu malam perang Siffin saya juga enggak tinggalkan ini, cuma karena sibuknya keadaan, gentingnya situasi, saya baru sempat bacanya di akhir malam, enggak sempat baca di awal malam, tapi saya baca di akhir malam. Tapi sampai mati enggak saya tinggalin. Ini makanya disebut nih tasbihatnya Ahlul Bait. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, loh kok gitu amat ya sama putrinya? Katanya ini kesayangannya, kok gitu amat sama putrinya? Dibiarin tangannya lecet, dibiarin susah, dibiarin menderita. Nabi Muhammad ngasih kepada Sayyidah Fatimah yang lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada materi. Ilmu, zikir, ibadat, begitu. Dan juga tarbiyah, pendidikan. Pendidikan buat kita. Pendidikan buat kita. Enggak tiap waktu orang minta sesuatu turutin apapun yang dia mau. Enggak begitu. Sayang boleh, bego jangan. Cinta boleh, bego jangan, dipinteran dikit. Nabi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri bilang, la yusbihu rajul yuti'u imra'atahu fima tahwa illa akabbahu Allah fin nar. Tidaklah seorang suami nurutin apapun, pahami ya, nurutin apapun yang diinginkan oleh istrinya, melainkan pasti dijeblosin dalam api neraka. Oh begini, neraka udah nih orang. Di neraka, nurutin apapun. Habis nggak boleh nurutin perempuan. Ya benarnya sih ya kalau seandainya itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Benarnya ente nurutin Allah. Cuma bilang aja iya nurut sama bini. Begitu. Biar dia kira benar sih nurutin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nurutin apapun yang diinginkan oleh perempuan, apapun yang dia mau ente turutin, di neraka udah. Masuk dalam api neraka. Nurutin 1, 2, enggak melanggar syariat, enggak melanggar adab, enggak melanggar norma, enggak jadi masalah. Nurutin apapun, yang benar aja, yang benar aja. Hakadha. Itu Rasulullah memberikan didikan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sampai itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia bilang tuh beliau adalah Sayyidat Nisa alamiha. Pemimpin para wanita-wanita dari alamnya. Dia pemimpin para wanita-wanita yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ummul Hasanain. Itu Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia tuh di bulan Ramadan. Dia lahir tuh 5 tahun sebelum bi'atsahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu waktu Nabi hijrah usia Sayyidatuna Fatimah sekitar hampir 18 tahun. Kemudian menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wafat usianya Sayyidatuna Fatimah sekitar 28 tahun. Terus Nabi meninggalnya bulan Rabiul Awal. Antara Nabi dengan Sayyidah Fatimah itu hanya selisih 6 bulan. Beliau meninggalnya bulan apa itu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan wafat Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Waktu dikabarin wafat girang. Waktu diberitakan akan berpisah dengan Rasulullah dia nangis. Terus dibisikin lagi sama Nabi bahwasanya engkau adalah ahlul baitku pertama yang menyusul aku. Girang, tersenyum dengan sangat bergembira. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ada orang girang dikabarin mati. Dia bukan kematian. Ini bagi dia adalah perjumpaan dengan sang kekasih, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemimpin wanita surga. Kalau wanita kita mau masuk surga, ikutin Sayyidah Fatimah. Oh cinta Sayyidah Fatimah. Tapi pakaiannya enggak kayak pakaian Sayyidah Fatimah. Ucapannya enggak kayak ucapan Sayyidah Fatimah. Begitu. Kesehariannya, kesibukannya enggak seperti kesibukannya Sayyidatuna Fatimah. Itu ditanya oleh Rasulullah, ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik buat kaum wanita? Sayyidah Fatimah izin menjawab,
bilang khair lil mar'an alla tara rajulan wala yaraha rajulun. Yang terbaik buat kaum wanita enggak ngelihat laki-laki yang bukan mahram dan tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ada Sayyidah Fatimah, ini mazhabnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa radhaha, enggak kelihatan sama orang laki-laki, enggak ngelihat sama orang laki-laki. Begitu, bukan ngeliatin orang laki aja. Begitu, enggak cukup kelihatan yang depan mata sampai keluar. Enggak cukup keluar, cari yang di medsos. Begitu enggak cukup dilihat, begitu kelihatan sama orang, begitu taruh fotonya di medsos. Waliyad mau kelihatan. Wa shalihat enggak mau kelihatan, enggak mau eksis, yang semacam begitu. Ada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, kesibukannya kayak begitu. Nah, apa kesibukannya kaum wanita kita? Apa pakaiannya mereka? Apa kesibukannya mereka? Hakadha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah kita insyaAllah bisa mencintai Sayyidah Fatimah, mencintai Ahlul Bait, mencintai Aulia, mencintai Shalihin, berjalan bersama Al-Quran.